المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali meluruskan kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Nah, saya menonton sebuah video di mana dalam video itu ditampilkan percakapan dengan seorang rabi Yahudi yang diberi pertanyaan. Ada beberapa poin yang saya tanggapi dalam video tersebut. Nah, tapi sebelumnya mari kita tonton videonya. Jadi yang saya tanyakan begini, kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan? Itu karena itu menjadi sebuah pertanyaan buat banyak orang, ya. Atau sebenarnya mereka ini menyembah ke siapa? Oh, kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan. Dari 10 perintah itu, yang pertama dia mulai dengan kata Anochi Adonai Elohecha Asher roten mayeres Misraim. Aku adalah Tuhan Allahmu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, ketika datang kepada sosok Yesus, sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Nggak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di zaman itu gitu loh. Sehingga ada kata Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Nah, dari video tersebut ada 3 hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, di sana dinyatakan ada sebuah pertanyaan, mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Yang kedua, orang Yahudi menyembah siapa? Yang ketiga adalah pernyataan dari seorang rabi Yahudi tersebut yang berkata bahwa pada zaman Yesus belum ada sebuah ajaran untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sama sekali tidak tepat dan tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini kan sama seperti misalnya, kenapa tidak semua manusia percaya Allah itu ada dan menyembah Tuhan? Ya kan? Kenapa orang tidak semua percaya kepada Buddha misalkan? Kenapa tidak semua orang menjadi pengikut Muhammad dan lain-lain? Ini pertanyaan yang bisa saja dipertanyakan kepada setiap keyakinan. Tidak semua orang percaya kepada sebuah keyakinan. Dari sudut pandang manusia itu kembali kepada pilihan, kembali kepada keyakinan orang tersebut terhadap sebuah agama. Yang kedua, dari sudut pandang kekristenan, bahwa orang percaya kepada ketuhanan Yesus Sang Mesias itu merupakan kasih karunia Allah. Kalau seorang boleh mengaku percaya Yesus adalah Sang Mesias, Dia juru selamat, kalimatullah yang nuzul menjadi manusia, itu merupakan kasih karunia, itu merupakan anugerah Allah. Nah, lagi pula kalau bicara orang Yahudi, jangan lupa 12 murid Yesus, para rasul, itu semua adalah orang Yahudi. Dan di dalam gereja mula-mula dikisahkan dalam kitab Kisah Rasul yang merekam sejarah kelahiran gereja dan perjalanan gereja mula-mula. Di sana disaksikan bahwa ada banyak imam-imam orang Yahudi dan banyak orang Yahudi dari golongan Farisi, golongan keagamaan orang Yahudi yang paling keras pada waktu itu, percaya kepada Yesus. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak semua orang Yahudi percaya Yesus. Murid-murid Yesus, para rasul itu orang Yahudi. Ada banyak orang Yahudi abad pertama percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sampai saat ini pun ada banyak orang Yahudi yang juga percaya kepada Yesus. Rabi-rabi Yahudi bahkan. Anda bisa browsing sendiri di internet. Di sana ada banyak informasi tentang hal itu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, orang Yahudi menyembah siapa? Nah, di sini harus kita bedakan dulu. Orang Yahudi yang belum menerima kemesiasan Yesus, ya tentu mereka menyembah Elohi Abraham, Yitzhak dan Yakov. Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakov, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang disembah mereka. Tetapi orang Yahudi yang sudah percaya Yesus adalah Sang Mesias, mereka menyembah Allah yang menyatakan diri melalui firman-Nya, memranya. Memra itu artinya firman. Kalimatullah yang menjadi manusia, itulah Sang Mesias. Jadi Mesias di dalam kitab suci itu dinyatakan sebagai pewahyuan diri Allah sendiri. Ya, penyataan diri Allah. Karena itu dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah.
Istilah anak tunggal itu merupakan kiasan yang menunjukkan dia yang satu-satunya menyatakan siapa Allah, karena dia adalah sang firman. Kalau Anda baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos, pada mulanya adalah firman, firman logos itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Elohim hayya had-dabar, dan Elohimlah dabar itu. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu berdiam dan berasal di dalam diri Allah itu sendiri. Karena itu dikatakan firman adalah Allah. Firman menjadi manusia menyatakan, atau ialah satu-satunya yang valid, yang terpercaya, menyatakan siapa diri Allah itu sendiri. Nah, karena itu orang Kristen, entah itu orang Yahudi, entah itu orang dari bangsa manapun, menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Allah. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau kembali lagi ditanya orang Yahudi menyembah siapa? Orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang belum percaya kepada kemesiasan Yesus, ia menyembah Elohi Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang Yahudi yang sudah percaya Yesus adalah Mesias, ia menyembah Yesus. Menyembah Allah, menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga, dikatakan bahwa keyakinan akan ketuhanan Yesus itu belum ada pada zaman Yesus. Nah, ini pandangan yang tidak tepat secara historis. Sebab kalau kita belajar sejarah, seluruh kitab Perjanjian Baru itu sudah selesai ditulis di akhir abad pertama. Dan di sana jelas direkam penghayatan keyakinan orang Kristen, baik itu orang Yahudi, orang non-Yahudi, meyakini bahwa Yesus adalah penjelmaan, inkarnasi, kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia sesuai dengan nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu kalau Anda baca dalam Injil Yohanes, di sana direkam pengakuan Thomas yang berkata, "My Lord, Tuhanku dan Ilahku." Tuhanku, my Lord and my God, dan Allahku. Itu pengakuan Thomas akan keilahian Yesus, akan ketuhanan sang Mesias. Dan kalau Anda membaca misalkan tulisan Daniel Boyarin, dia adalah seorang Yahudi, seorang profesor, seorang Yahudi yang dia ahli sejarah agama Yahudi, ahli kitab Talmud. Dia menulis dalam bukunya The Jewish Gospel. Nah, dalam buku ini dia berdasarkan hasil riset penelitiannya bahwa keyakinan akan divine Messiah, Mesias ilahi, itu bukan sesuatu yang aneh abad pertama. Itu terekam dalam literatur keagamaan orang Yahudi sebelum zaman Kristen. Jadi memang kalau bicara Yudaisme, kita lihat Yudaisme yang mana gitu loh. Yudaisme biblikal yang sesuai dengan kitab Perjanjian Lama, itulah yang terus berkembang dan dilestarikan dalam kekristenan perdana, di mana para rasul hanya merujuk berdasarkan pewahyuan Roh Kudus dan ajaran Yesus sendiri sesuai dengan nubuatan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias itu ilahi. Mesias itulah pernyataan diri Allah. Dan ajaran ini tidak asing sama sekali di antara orang Yahudi pada zaman itu. Anda bisa melacak, mempelajari dalam tulisan-tulisan keagamaan Yahudi pada abad pertama. Bahwa Mesias itu digambarkan sebagai Memrah. Memrah itu merupakan firman. Memrah adalah terjemahan bahasa Aramaik dari kata dabar. Kata Ibrani, dabar artinya firman. Dalam kitab Targum, saya jelaskan sekilas. Targum itu adalah terjemahan dari Perjanjian Lama, cara khusus Pentateuch, 5 kitab Musa di dalam bahasa Aramaik. Nah, ketika bahasa Ibrani dari kitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan menjadi bahasa Aramaik, kata Tuhan di dalam bahasa Ibrani dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu, secara khusus kitab Musa, ketika di sana Tuhan itu digambarkan dengan bahasa-bahasa yang antropomorfis, maka penerjemah kitab Targum itu menerjemahkan kata Tuhan atau nama Tuhan dengan kata Memrah. Memrah artinya firman, logos. Nanti dalam seri video lain saya akan membuat video khusus tentang hal ini, di mana kata Memrah ini sebagai pengganti untuk nama Tuhan. Sehingga ketika Yohanes berdasarkan pewahyuan Roh Kudus menuliskan Memrah menjadi manusia,
Orang-orang Yahudi pada abad pertama sudah mengerti siapa memra yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, siapa logos yang dimaksud oleh Yohanes, bahwa logos itu adalah pewahyuan diri Allah. Dia adalah Allah sendiri yang menyatakan diri kepada umatnya. Bersekinah, dikatakan ia diam di antara kita dalam Yohanes 1:14. Karena itu sama sekali tidak tepat kalau dikatakan pada zaman Yesus belum ada keyakinan, kepercayaan terhadap ketuhanan Yesus, ketuhanan Sang Mesias. Keyakinan akan ketuhanan Mesias itu berakar dalam kitab Perjanjian Lama. Kita hanya tinggal jujur saja mempelajari dan kemudian memahami hal-hal itu yang sudah dijelaskan dalam kitab PL, seperti yang dinyatakan oleh Yesus ketika ia mengutip kitab-kitab PL, seperti yang dinyatakan oleh tulisan di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru tentang hal itu. Jadi sekali lagi sama sekali tidak tepat kalau dikatakan keyakinan akan ketuhanan Sang Mesias itu sama sekali tidak dikenal pada zaman Yesus. Bukankah literatur Perjanjian Lama itu literatur kekristenan yang berasal dari abad pertama? Jadi sejak awal sejarahnya yang mula-mula, kekristenan sudah meyakini Yesus adalah inkarnasi, penjelmaan kalimatullah yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga keyakinan akan ketuhanan dan keilahian Yesus itu setua umur kekristenan itu sendiri. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.